Dia adalah Nabi Khidir yang menjelma sebagai seorang pengemis untuk kemudian di malam harinya itu adalah malaikat yang satu kantong. Ini satu kantong besar ya, dalam waktu 24 jam. Ini nyata, ditangin malaikat dikasih uang satu koper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Di video kali ini saya akan sharing sebuah amalan yang amalan ini ada kesamaan dari apa yang sudah saya sharingkan sebelumnya, yaitu tentang sedekah beras. Ada kesamaannya ya, kesamaannya itu di sedekah berasnya ini. Tapi soal jumlahnya itu beda. Dan caranya juga beda. Karena yang pertama yang saya sharingkan dulu itu ya, ini ada linknya di kolom deskripsi kalau mau lihat. Kalau dulu sedekahnya itu memang harus kita berikan kepada orang-orang khusus, yaitu kepada guru-guru spiritual kita, kepada seorang ustadz atau kiai atau siapa saja orang yang kita anggap sebagai guru yang membimbing perjalanan rohani kita kepada Allah. Tapi untuk yang kali ini sedekah berasnya itu beda, karena ini tidak ada unsur kesengajaan dan ini terjadi memang tanpa disengaja. Ini kisah nyata ya, berarti sudah pernah dialami, sudah pernah dibuktikan, sudah pernah dilakukan. Dan ini ceritanya saya dapat dari kiai saya juga. Kalau nggak salah itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 94 kalau nggak salah. Dan kemungkinan bisa jadi ya, orang yang dikisahkan oleh kiai saya ini ya sudah, kalau saat ini mungkin sudah nggak ada ya, sudah nggak ada mungkin. Tapi saya percaya apapun yang disampaikan kiai saya, seperti biasanya ketika ngaji sorogan itu pasti ada selingan cerita-cerita yang mengkaitkan atau menghubungkan dengan suatu bab yang sedang dikaji. Saya sangat percaya, tidak mungkin ini hanya cerita fiktif tuh, enggak. Karena rata-rata seorang kiai yang benar-benar kiai ya, biasanya kalau mengkisahkan sesuatu hal itu ada sanadnya dari gurunya gitu. Tapi untuk yang kali ini nggak pakai sanad ya, karena ini benar-benar diketahui sendiri oleh kiai saya dan beliau kenal sama orangnya gitu loh. Ceritanya begini, ada seorang santri yang sudah keluar dari pesantren, sudah menikah dan berkeluarga. Nah ini saya sampaikan sekali lagi ya, dan ini benar-benar 90% itu fakta. Maksudnya kebanyakan seorang santri yang benar-benar santri ya, bukan asal santri yang hanya mondok setahun 2 tahun terus keluar, itu beda. Rata-rata ujiannya itu apa? Ekonomi. Nah ini terjadi pada seorang santri yang dikisahkan oleh kiai saya itu. Santri yang diceritakan ini orang Kudus ya, Jawa Tengah. Tapi saya lupa, maksudnya desanya apa, kecamatan mana itu saya lupa. Soalnya waktu itu saya masih agak ini ya, agak kecil, di pondok itu masih agak kecil. Tapi saya ingat betul ceritanya ini, karena saya paham, artinya bisa mengambil pelajarannya waktu itu. Inti dari cerita ini saya paham betul, sehingga sampai sekarang saya masih ingat dan saya ceritakan ini. Si santri itu orangnya tuh melarat, artinya dalam hal ekonomi itu sangat kekurangan. Suatu ketika pas istrinya tuh hamil tua dan diperkirakan besok itu melahirkan. Jadi tinggal katakanlah 1 hari 1 malam waktunya. Diperkirakan besok sudah melahirkan. Di hari ini si santri itu sudah nggak punya apa-apa. Karena kesehari-hariannya itu beliau bekerja itu hanya cukup untuk makan pada hari itu. Dulu ya, waktu dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Cerita yang seperti ini sudah nggak ada. Kalau dulu saya percaya banyak sekali. Jadi dia bekerja setiap hari itu hanya cukup dibuat kebutuhannya pada hari itu juga. Yang namanya orang kalau sedang mengalami kesulitan ya begitulah. Ibaratnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang belum jatahnya,
ya tetap gitu-gitu aja gitu. Nah, di siang bolong ada seorang pengemis datang. Siang hari itu ya, ada seorang pengemis datang. Datang ke rumahnya meminta-minta itu. Nah, setelah si santri ini sudah mempersilahkan orang itu ya untuk menunggu, beliau masuk ke dalam kamar. Sejenak dia bingung. Kenapa bingung? Karena saat itu dia tidak punya apa-apa kecuali beras 1 kilogram. 1 kelon itu 1 kelon. Ya kurang lebih beratnya ya 1 kilo lah. Dia bingung. Bingungnya beras tinggal segitu, diperkirakan besok istri mau melahirkan. Dan nggak punya apa-apa lagi selain beras itu. Bisa Anda bayangkan ya. Mungkin kalau kita ya langsung bilang nggak ada, maaf, sorry, mungkin mau saya kasih gimana, mau saya nggak kasih gimana. Tiba-tiba ada suara dari dalam dirinya. Bunyi suara itu dalam cerita ini ya, dalam cerita yang diceritakan ke saya begini. Apa kau ora percaya pangeran sehingga awakmu kuatir masalah rezekimu? Apakah kamu sudah nggak percaya Tuhan sehingga kamu khawatir dengan rezeki kamu? Apa ora wis saate? Saat ikilah. Saate awakmu mbuktekno keyakinanmu maring Gusti Allah. Ya inilah saatnya kamu membuktikan keyakinanmu kepada Allah. Jadi kamu nggak usah khawatir. Spontan itu mungkin nggak tahu ya suara apa atau dialog apa di dalam dirinya, tapi yang jelas dalam ceritanya seperti itu. Sehingga spontan dia sudah nggak berpikir panjang, langsung diambil beras itu dikasih sama si pengemis tadi itu. Yang namanya manusia ya, ada rasa khawatir, cemas itu wajar-wajar saja lah, biasa-biasa saja. Semua orang pasti mengalaminya. Tapi yang terpenting jangan larut di dalam rasa khawatir, jangan larut, jangan dikuasai oleh perasaan-perasaan cemas dan khawatir atau takut itu. Kalau kita dikuasai, nah ini yang bahaya. Jadi si santri ini mengalami gejolak rasa khawatir, rasa cemas, takut akan rezekinya ya. Tapi sekali lagi itu wajar Kak. Yang penting kita tidak larut gitu aja. Dan memang prosesnya seperti itu. Untuk mencapai keyakinan yang sebenarnya, keyakinan yang sangat kuat, seyakin-yakinnya, hakul yakin, memang ada fase di mana fase itu memang prosesnya seperti itu biasa. Tapi dia kan yang namanya santri, saya yakin dia akan selalu menyerahkan segala permasalahan itu kepada Allah, sehingga pastinya akan lebih kuat, lebih menang keyakinannya. Nah, yang menjadi keajaibannya di sini, di malam hari, malamnya itu ya, ada orang datang memberikan sekantong beras kepadanya. Katanya, ketika ditanya ya, ini dari mana? Jenengan sinten? Anda siapa, ini dari mana? Katanya. Saya suruhan kiai ini jenengan. Saya ini diutus oleh kiai Anda untuk mengantarkan ini. Ya si santri ini agak melongo, agak gimana gitu ya. Karena ya namanya malam-malam, dia nggak menyangka, nggak pernah menduga sebelumnya ada orang yang katanya diutus kiainya untuk memberikan dia sekantong beras. Dan tidak lama orang yang mengantarkan beras ini pulang. Kemudian esok harinya memang benar, ternyata istrinya itu melahirkan. Tapi sudah gak begitu kebingungan ya, gak begitu ada yang perlu dikhawatirkan ya. Karena apa? Ya dia sudah punya sekantong beras. Zaman dulu ya. Yang penting ada yang bisa dimasak untuk dimakan, itu sudah tenang. Setidaknya seperti itu. Nah, dari kejadian yang singkat itu ya. Singkat itu maksudnya antara dia didatangi seorang pengemis, kemudian malamnya dia diberikan sekantong beras, besoknya istrinya melahirkan, kan dalam waktu yang singkat ya. Tapi kalau pengalaman si santri ini mengalami
mengalami hidup berkekurangan itu ya bertahun-tahun, lama. Enggak sehari, 2 hari, seminggu atau sebulan, enggak, lama. Setelah istrinya melahirkan, ya biasa kalau di desa itu ya, gotong royongnya, seguyupnya, kerukunannya itu masih sangat bagus ya. Adat orang desa itu kalau ada tetangga yang punya hajat atau melahirkan seperti ini misalnya ya, pasti mereka akan berdatangan membawa oleh-oleh beras, membawa gula, membawa deterjen dan gitu. Nah, ternyata setelah istrinya melahirkan, tamunya itu banyak sekali. Bahkan dia tidak pernah menyangka atau menduga sebelumnya. Dari banyaknya tamu itu, dia punya banyak beras, gula, teh waktu itu ya. Sehingga ini bagi dia ya sesuatu hal yang sangat lebih. Artinya dari keadaan yang sebelumnya seperti itu ya, hari ini dia punya banyak rezeki. Uang ada, karena ada juga yang kasih amplop isi uang itu ya. Uang ada, beras ada, gula ada, teh ada, rokok juga ada, komplit. Nah, singkat ceritanya, setelah kejadian itu, perjalanan hidupnya dalam hal ekonomi itu sangat dimudahkan. Kalau orang Jawa bilang itu delalah gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah diduga sebelumnya itu terjadi dan ini bersahabat, seolah-olah alam semesta itu bersahabat dengannya. Sehingga rezekinya itu sangat mudah sekali datang dari entah dari arah mana saja yang itu tadi yang tidak bisa disangka atau diduga sebelumnya. Kemudian dia bisa berdagang, punya toko, sampai akhirnya dia di daerah situ ya bisa tergolong orang yang sukses, berkelimpahan, berkecukupan. Nah, ketika hidupnya sudah berkecukupan, sudah lapang itu ya, sudah nggak ada masalah dengan perekonomiannya, beliau yang namanya santri kan keterhubungan antara murid dengan guru itu sangat bagus sekali. Jadi beliau itu sowan atau silaturahmi ke kiainya. Sesampainya di sana bercerita kepada kiainya sesuatu yang terjadi di malam waktu itu ya, ketika dia diberikan beras itu. Sebenarnya kiainya di cerita ini juga kaget karena dia nggak merasa nyuruh kan gitu ya. Tapi kiainya itu kan ya orang makrifat lah. Orang makrifat itu kan tahu karena diberitahu oleh Sang Maha Tahu kan gitu. Jadi si santri ini dikasih tahu bahwa yang pertama, si pengemis itu sebenarnya bukan pengemis. Dia adalah Nabi Khidir yang menjelma sebagai seorang pengemis untuk menguji keyakinannya. Kemudian di malam harinya itu adalah malaikat yang menjelma berwujud manusia yang memberikan balasan dari sedekahnya tadi. Sedekahnya itu cuma 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo, tapi dibalas 1 kantong. Ini 1 kantong besar ya. Waktu itu di desa nggak ada kantong yang 25 kilo tuh nggak ada. Mungkin sekitar 50 kilo. Nah, ini kalau dihitung 1 banding 50, berapa kali lipat itu? Dan itu seketika, artinya seketika tuh tidak menunggu besok, masih di dalam waktu 24 jam. Ini nyata terjadi. Tapi ini nggak perlu ditiru ya, nggak usah ditiru. Artinya nggak usah ditiru itu gini, nggak usah ditiru kepengen mengalami kejadian seperti itu, nggak usah. Kalau sedekahnya silahkan. Memang itu sampai kapanpun yang namanya sedekah itu sangat bagus, dianjurkan dan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri yang bersedekah. Tapi apapun yang menjadi balasan Tuhan, apapun yang menjadi balasan atas sedekah kita, bagaimana bentuk dan wujudnya, itu jangan kita pikirkan, jangan kita terka-terka, jangan kita duga-duga. Wah, jangan-jangan nanti saya juga mengalami hal yang sama, didatangin malaikat, dikasih uang 1 koper misalnya. Gak usah kayak gitu. Karena untuk memberikan rezeki kepada kita, Allah itu punya sekian banyak cara yang tidak pernah bisa kita hitung dengan keterbatasan logika kita. Dan yang namanya rezeki dari dulu tuh sampai sekarang itu misteri.
sampai kapanpun akan tetap menjadi misteri. Sehingga kalau kita berusaha memecahkan misteri, ya jeduk kita sendiri yang ngeluh, pusing. Kemudian ada juga keterangan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lawang sudah dijelaskan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak terduga. Nah, ngapain kita menduga-duga? Nah, nanti kejadiannya nanti yang ada ya bukan rezeki yang tidak terduga kan gitu. Oke, silakan diambil sendiri ya pelajarannya. Tapi bagi saya di sini soal sedekah memberikan beras itu hanya sisi lahiriahnya ya. Yang terpenting adalah ranah dalamnya. Lossnya ini loh, lossnya hati kita, keyakinan kita, kemantapan kita, ketidaktakutan kita. Ya kalau sebenarnya kalau kita sudah benar-benar yakin ya pasti nggak ada ketakutan dalam diri kita. Soal besok apa yang terjadi, masa bodoh terserah Allah. Kita nggak tahu, nggak akan ada yang tahu. Itu rahasia ilahi. Terserah Tuhan, terserah Allah saja, kan gitu. Yang penting hari ini. Kalau hari ini saya ada kemampuan dan ada yang membutuhkan, kenapa tidak saya lakukan? Soal besok kembali lagi itu terserah Allah. Dan kita nggak perlu takut atau khawatir tentang hari esok. Apakah bisa Pak saya punya keyakinan seperti itu? Kalau Allah sudah menghendaki dengan cara apapun, entah karena faktor apa ya, bisa saja. Bisa saja. Bisa saja berubah dari yang tadinya kita itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, akan berbalik 180 derajat, kita menjadi yakin, hakul yakin dengan Allah, dengan kemahakuasaan Allah, dengan Rahman Rahimnya Allah. Kita yakin bahwa tidak mungkinlah kita dicipta itu tidak diberi rezeki. Itu tidak mungkin. Kita dicipta, dilahirkan, dan ditaruh di dunia ini sudah pasti akan dibekali rezeki untuk kita hidup di dunia. Sebagai sarana, sebagai bekal kita di dalam perjalanan kembali kepadanya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.